Justru sebaliknya, sejarah itu perlu kita kenal apa adanya, termasuk bagian-bagian yang pahit. Sejarah yang disembunyikan itu beresiko terulang. Sedangkan sejarah yang dipahami bisa jadi pelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Satu tanda tangan di penghujung tahun 1966 mengubah nasib ribuan etnis Tionghoa di Jawa Timur pada saat itu. Dalam hitungan minggu muncul demo ketegangan antar etnik sampai chaos besar yang terjadi di berbagai kota. Mengapa sebuah keputusan militer bisa memiliki dampak sebesar itu? Hari ini kita membahas keputusan Mayor Jenderal Sumitro nomor 73-76/12-1966. Sebuah kebijakan yang sampai kini masih menjadi salah satu bab yang paling kontroversial dalam sejarah Orde Baru. Tajaha Wajo Intan Fani Leta Watak Bintau Dynasty. Intan pakai kaos dengan namanya Intan di dada kiri. Ini bisa di custom dengan nama teman-teman, atau kalau nggak mau nama kepanjangan, marga doang juga bisa. Bisa di dada tengah besar satu marga, atau bisa kayak punyanya Intan ini. Yang Intan pakai ini efek emas. Emasnya ini kinclong ya. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark. Jadi kalau pada saat malam hari itu bisa menyala, dan efek rainbow. Kalau di kegelapan itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa. Ada polo shirt juga ya. Open PO sampai 9 Agustus, bisa request sesuai nama atau marga teman-teman sendiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok kuno seperti Kaisar Jin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, Guan Yu. Kalau teman-teman berminat, silakan klik link Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Pada tanggal 31 Desember tahun 1966, pada saat orang-orang itu lagi menyambut perayaan tahun baru ya, Panglima Kodam 8 Brawijaya Mayor Jenderal Sumitro mengeluarkan 4 keputusan yang dikenal sebagai keputusan nomor 73-76/12/1966. Sekilas keputusan ini tampak seperti keputusan administratif biasa, tapi bagi masyarakat keturunan Tionghoa Jawa Timur dampaknya itu jauh lebih besar daripada sekedar urusan administrasi. Menurut sejumlah kajian sejarah menyebut keputusan Pangdam 8 Brawijaya nomor 73-76/12/1966 merupakan kebijakan yang lahir dari inisiatif daerah. Di tengah kecenderungan penguasa militer saat itu mengambil kebijakan sendiri tanpa terlebih dahulu mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Menurut Leo Suryadinata dalam Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 sampai 2002, keputusan tersebut isinya: yang pertama, melarang orang-orang Tionghoa WNA atau stateless untuk melakukan kegiatan perdagangan besar di kota-kota lain di daerah Jawa Timur kecuali Surabaya. Kenapa kok kecuali Surabaya? Kok diperkecualikan sih Surabaya? Ya, nggak ada penjelasan resminya, tapi Surabaya itu kan pusat perdagangan, pelabuhan internasional, pusat perbankan, sekaligus markas militer. Ya, sejumlah peneliti itu menduga pengecualian ini bertujuan agar aktivitas ekonomi utama di Jawa Timur itu tidak terganggu. Keputusan yang kedua, melarang orang-orang Tionghoa WNA atau stateless pindah domisili keluar dari daerah Jawa Timur. Keputusan ketiga, Papeldaera Jawa Timur mengenakan pajak sebesar 2.500 per jiwa kepada seluruh rakyat Tionghoa yang berada di daerah Jawa Timur. Keputusan yang pertama dan kedua tadi itu jelas ya untuk WNA atau stateless, tapi untuk keputusan ketiga ini menurut sumber itu tidak ada tulisan WNA stateless, jadi masih belum tahu apakah keputusan ketiga ini yang ngebayar 2.500 itu untuk semua etnis Tionghoa atau WNA aja. Itu yang pertama. Yang kedua, 2.500 pada zaman itu nominalnya besar banget loh. Jangan dibayangkan sama kurs yang sekarang ya. Apalagi ini hitungannya per kepala. Untuk perbandingannya sebesar apa 2.500 rupiah itu? Ini nih, solar minyak tanah aja waktu itu nggak sampai 1 rupiah loh. Lanjut ke keputusan keempat, melarang penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa di muka umum. Kalau yang keempat ini jelas ya untuk semuanya.
Bukan cuman untuk WNA doang, semuanya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kok sampai Pak Sumitro itu mengeluarkan keputusan seperti itu? Jadi saat itu Indonesia baru saja melewati gejolak politik pasca G30S di tahun 1965. Pemerintah lagi gencar memperketat pengawasan terhadap berbagai kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan negara. Dalam suasana penuh kecurigaan itulah etnis Tionghoa terutama yang masih berstatus WNA atau stateless ikut jadi sasaran kebijakan yang lebih ketat. Secara resmi 4 keputusan tadi kan untuk warga negara stateless. Apa sih warga negara stateless itu? Stateless itu orang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Pada masa itu, sebagian kecil masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia ada di fase itu. Kok sampai ada status stateless sih? Karena pada saat itu kan Indonesia baru saja merdeka. Status kewarganegaraan sebagai keturunan Tionghoa itu belum sepenuhnya terselesaikan. Memang sudah ada perjanjian antara Indonesia dan Tiongkok yang mewajibkan mereka memilih salah satu kewarganegaraan. Tapi nggak semua orang berhasil menyelesaikan proses tersebut. Akibatnya, sampai pertengahan 1960-an masih ada sebagian kecil yang berstatus stateless. Meskipun di atas kertas kebijakan Pak Sumitro itu untuk WNA atau stateless, tapi di lapangan kalau sama-sama mata sipitnya nggak bisa membedakan dong yang mana yang stateless, yang mana yang WNI. Akibatnya banyak masyarakat Tionghoa yang sebenarnya WNI pun itu masih merasa terancam hidupnya. Apa aku usahanya boleh berjalan? Apa aku ini aman? Apa aku ini masih bisa mencari nafkah kayak biasa? Suasana berubah menjadi tegang, rasa takut itu menyelimuti etnis Tionghoa yang ada di Jawa Timur. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Maret-April tahun 1967, masyarakat Tionghoa mulai demo di berbagai kota. Mereka itu protes atas kebijakan Pak Sumitro tersebut. Itu ada di Surabaya, Kediri, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, dan Probolinggo. Mereka berharap pemerintah itu mau meninjau kembali kebijakan yang mereka anggap merugikan. Tapi situasi itu bukannya membaik, malah memanas. Gak lama setelah demo, kerusuhan anti-Tionghoa itu pecah di sejumlah daerah, terutama Situbondo, Panarukan, dan Besuki. Toko-toko Tionghoa itu banyak yang dijarah, pabrik dibakar, rumah-rumah dirusak, dan banyak etnis Tionghoa yang mengalami kekerasan. Masalahnya nggak semua etnis Tionghoa itu kaya loh. Ada etnis Tionghoa yang bukan pemilik pabrik, bukan pedagang besar. Penghasilannya itu cukup untuk kasih makan anak istri dalam sehari. Tapi kalau situasi panas kayak gitu, orang ya nggak lihat dia kaya atau miskin. Yang dilihat pertama itu etnisnya. Perlu dipahami ya, para sejarawan itu tidak menyebut secara eksplisit, tidak menyebut secara langsung bahwa penyebab kerusuhan itu adalah demo. Tapi mereka itu sepakat pada saat itu tuh Jatim itu lagi tegang sikonnya, sehingga berbagai kebijakan atau peristiwa itu saling mempengaruhi satu sama lain dan memperbesar konflik yang sudah ada. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Maijen Sumitro itu sampai mengeluarkan keputusan seperti itu? Meski beberapa penelitian menyebutkan keputusan Pak Sumitro adalah kebijakan yang lahir di tingkat daerah dan tidak didahului koordinasi dengan pemerintah pusat yang di Jakarta, tapi tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan apa Jakarta kemudian menyetujui, menegur atau mencabut keputusan itu. Yang jelas memasuki tahun 1967, pemerintah pusat itu justru mengeluarkan peraturan yang malah membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa, seperti penggunaan bahasa dan budaya di ruang publik. Dengan kata lain, meskipun keputusannya Pak Sumitro itu terdokumentasi dengan jelas ya, tapi arah kebijakan pada masa awal Orde Baru justru bergerak ke pembatasan yang semakin luas terhadap komunitas Tionghoa. Sebelum mengakhiri video ini, Intan ingin menyampaikan satu hal, kalau video ini membangkitkan kembali luka lama, kesedihan, atau bahkan kenangan yang gak mudah bagi teman-teman, Intan benar-benar memahami perasaan itu. Tujuan video ini bukan untuk membuka lama atau menumbuhkan kebencian kepada
siapapun. Justru sebaliknya, sejarah itu perlu kita kenal apa adanya, termasuk bagian-bagian yang pahit. Sejarah yang disembunyikan itu beresiko terulang. Sedangkan sejarah yang dipahami bisa jadi pelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Semoga di kemudian hari atau sekarang lah tidak ada lagi diskriminasi hanya karena perbedaan suku, ras, latar belakang, atau agama. Semoga Indonesia menjadi tempat di mana setiap orang diperlakukan sebagai sesama warga negara tanpa memandang asal-usulnya. Kalau teman-teman punya orang tua, kakek, nenek yang pernah menceritakan pengalamannya di tahun 6566 ini dan kalian berkenan untuk membagikannya, silakan coret-coret di kolom komentar, karena cerita-cerita seperti inilah yang menjadi potongan sejarah yang seringkali tidak tercatat tapi sangat berharga untuk kita dengar dan kita pelajari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe karena di channel ini kita akan terus belajar sejarah. Bukan untuk menghidupkan kebencian, tapi untuk memahami masa lalu agar masa depan bisa menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.